lagi hidup sama kamu. Rumah 10 M. Mami ngomongnya aku modal kolor bay. Ngapo kak? Mami tuh ribut terus perasaan. Tiap hari. Asli tiap hari. Salah satu minta cerai itu kan urusannya nanti sama harta bawaan dan juga Hak asuh anak. asuh anak. Apakah dia harus ke papinya atau ke maminya? Sorry, it's DJ. Ajo kau. Aku nih Pertris. Apa dia, Kawan. Petris? Paris aku nih. Tidak dong. Kita nih main monopoli, bukan main setshot. Ay, tahu lah aku mainin aku di kelas 4, aku kelas 1. Jangan sampai ludah, jangan sampai ludah. Berbit, Bayan. Apalah nak repot-repot itu? Berhenti main. Tak nak katik lagi waktu ni. Mana ini Brian ni deh? Oh ya Allah, punya anak Brian Brad Pitt sama ucap bapaknya kalau ini. Bapak kamu mana? Papi nih. Mami lah cantik. Lah beriat belum balik lah jam berapa ini? Oi dah papi nih. Tak bisa nih anjing kok. Waktu lagi. Kan cantik mami ini sudah. Oh, kenapa papi ini lama yang tidak balik-balik? Hai, capeknya balik gawe nih. Lah, budak ini nelponi terus, dah. Teng tong. Mami. Mami. Assalamualaikum Pi, kalau ngomong pertama kali itu baru balik. Senyum-senyum lah jam berapa ini? Baru balik nih. Nah belum sampai Pi. Iya, Mi. Baru balik jam berapa? Oi, Mami. Dari tadi ngomong Assalamualaikum tuh. Rasa nak sosokan kan ini Pi. Dari pagi sampai jam malam mak ini baru balik jam 6 ini nih. Mami lah nunggu-nunggu jagoin anak, bukannya lemak di rumah nih. Papi kemana wae? Mami cantik. Baru balik. Dosa cantik-cantikan. Marah terus Mami nih. Tambah cantik baik, kaget marah terus. Papi itu dari mana? Coba ngaku. Kemana? Proyek nih, banyak proyek. Mana duitnya? Proyek-proyek. Lah, yang semiliar pipi kasih lu namanya habis sudah. Sudah lah. Kurang. Ah. Kamu tuh memang nian. Dapurnya aneh, jingok-jingok berhari-hari megang HP. Tak sudah-sudah lagi, awas dah. Sekali ketahuan, habis. Kau diam-diam ke nih ya, berkali-kali nih. Panas dah doa aku sudah. Awas. Budak ini nelpon terus. Dah bahaya ini. Nah, kacau ya. Dari kemarin ini nggak baca kepala ini. Halo sayang. Iya sayang. Iya kamu jangan nelpon dulu ya. Tengok ini. Nanti setelah aku curiga ya. Oke, ya nanti telepon lagi ya. Oke, ya.
No, cak ada bibi itu tadi. Ay, bahaya ini. Sudah. Ya. Ini lemak. Mana bibi itu ya? Mami ini aman ya. Ayo, ini ketahuan sama dia. Ini dulu. Mandi dulu. Hai, sebenarnya mandi, lumayan balik gawe. Ketemu kencanan, lumayan. Nah, inilah namanya kegantengan yang abadi. Nah, telepon lagi nih. Mana ini? Ayo ini. Apa maksudnya? Turun, emak jangan kaget ketahuan. Iyo. Kamu lagi apa? Hah? Aku. Iya. Masa kita ketemu lagi? Oh iya, besok kita beli ke mobil. Jadi, tak apa-apa. Nah, mobil apa? Mercy. Ya, lagi papi beli ke. Emang mbak? Iya, itu lagi ya. Aku sertifikat dulu. Cinta? Siapa itu? Caknya udah suara perbenang. Mulai lagi dia. Nah, yonya caknya tuh. Kan? Apa nak uji aku baru tuh tinggal di dapur sebentar. Nah, apa nak? Nah, yonya. Apa nak? Mau beli mobil. Ketahuan dia. Gampang saja. Nah, kan? Siapa itu, Mi? Nah, kamu ketahuan. Apa Mi? Ketahuan kamu ketahuan. Siapa Mi? Sini. Sini handphone. Siapa Mi? Tak kata Mi. Tidak, aku nak juga. Mana handphone? Kata Mi. Mana handphone? Aku dah kalah. Tidak. Nah, kamu diam ke kamu tuh ya? Aku lah nahan hati. Aku dah kalah. Aku nak cerai. Aku dah kalah. Aku nak cerai. Pokoknya aku nak cerai. Aku nak galau lagi hidup sama kamu. Rumah 10M. Ruko DPS. Ruko Jakabareng. Ruko PTC. Punya aku galau. Kamu tak kata apa-apa. Kamu cuma bawa kolor. Aku tak galau lagi hidup sama kamu. Cerai. Anak-anak. Brad Pitt, Brian, melo aku. Payo nak berpisah Mami. Dak pulo lah aku. Rai kau cak itu, cak kebelagaan pulo. Lipstick kemana-mana. Aku ringam nyingok rai kau. Muntah belewa aku nyingok rai kau tu Mami. Mami ngomongnya aku modal kolor bae. Ingat Mi, aku tidak modal kolor bae. Mawak baju juga Mi aku. Walaupun cuma baju kaos Mi. Sikok cuman. Sikok. Yo, dua Mi, dua. Bukan sikok Mi. Apa nak aswa anak-anak? Dak pacak Mi, nak kau galau Mi. Aku juga kalah anak-anak. Brian sama Brad Pitt dak pacak Mi, kamu pacak idang ngurus anak. Aku ngembeknya budak-budak tu kaget kita ketemu di pengadilan Mi. Aben kamu nak cak itu nian. Embek lah. Bek. Ngapo kak? Mami tuh ribut terus perasaan. Tiap hari. Asli tiap hari. Kabarnya nak bubar, dak tuh. Kau nak melok siapa lagi? Aku nak melok. Giliran aku. Tak tahu. Nak melok siapa aku? Aman Mami. Mami pelit. Pelit. Papi itulah yang beli kemana. Cuma sudahlah. Kita udah tahu.
Kau main bela? Ah. Hmm. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Di Pengacara Channel. Kayak teman-teman udah lihat tadi, kita udah buat sketch ya tentang hubungan rumah tangga perkawinan yang mungkin nanti potensi terjadi perceraiannya besar itu, Tidak harmonis ya. tidak harmonis. Iya. Konsekuensinya kalau sudah ada salah satu minta cerai itu kan urusannya nanti sama harta bawaan dan juga hak asuh anak. anak. Apakah dia harus ke papinya atau ke maminya? Harta bawaan tuh harta gono gini ya. Harta bawaan mana sih yang memang harta itu harus dibagi? Apakah setelah perkawinan, selama diterima, yang diterima selama perkawinan dihasilkan maksudnya? Iya. Apakah itu hak kedua belah pihak? Apakah kemudian misalnya nanti Bapak Rian dapat waris, Ibu dapat hibah dari orang tuanya juga harus dibagi juga? Iya. Nah, itu nanti kita langsung Hadiah dari ini. orang juga itu. Termasuk dari hadiah dari Iya. orang ya. Iya. Misalnya dari temennya gitu ya. Jadi kita mau bahas satu-satu. Pertama tentang bagaimana sih proses terjadinya perceraian dan bagaimana seharusnya seorang istri itu, sebaiknya seorang suami itu seperti apa. Iya. Terus apabila memang tidak bisa dilanjutkan kembali perkawinannya dan seharusnya seperti apa perceraiannya, Iya. prosesnya. Setelah perceraian ada yang seperti Welly tadi bilang, bagaimana hak asuh anak, apakah ke ibunya, apakah ke ayahnya. Terus masalah yang harta Harta ekonomi, bersama, ya. nanti kami jelasin satu-satu. Iya. Oke Perceraian. guys, bersama kami kembali lagi Pengacara Channel. Jangan lupa subscribe, subscribe, Komen, comment, like. like and share. Oke, sekarang perceraian itu seperti apa sih? Kita bahas perceraian Satu-satu. dulu ya. Iya, perceraian dulu. Jadi kalau Kenapa perceraian, bisa terjadinya perceraian, Pak Welly biasanya tuh? ya kalau perceraian mungkin biasanya umumnya itu masalah ekonomi. Terus Banyak ada itu pasti masalah kekerasan ekonomi. rumah tangga. Ya, KDRT itu disebut. Betul. Jadi perceraian itu adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan. Jadi putusnya perkawinan bisa karena kematian dan perceraian. Untuk perceraian sendiri, untuk mengajukan itu harus ada alasan yang benar-benar membuat rumah tangga itu nggak bisa Memang tidak bisa lagi. diteruskan. Apakah Iya. selingkuh? Apakah Misalnya beda selingkuh. keyakinan ya? Dia yakin, orang itu nggak yakin Enggak, ya? iya, bisa. Itu beda keyakinan ya? Bisa juga alamnya berbeda, dia di neraka, kita di surga. Iya. Jadi alasan lain selain yang dua itu, misalnya ada KDRT atau ada salah satunya terlibat tindak pidana, diputus pidana 5 tahun ke atas. Terus juga mungkin salah satu ada yang mengalami cacat fisik yang Iya. tidak bisa. Jadi Dia dengan ikhlas memang Menafkahi bercerai. secara lahir dan Oh. batin lagi ya gitu. Dan perceraian itu ada dua tempat untuk mengajukan apabila beragama Islam, itu di pengadilan agama. Kalau seandainya di luar non Muslim, Non-Muslim itu berarti di di umum pengadilan jatuhnya negeri. ya, negeri. Ya, jangan salah nanti. Kalau untuk perkara ini biasa masyarakat umumnya juga menggunakan jasa advokat. Cuma ada salah satu hal penting yang masyarakat pasti tahu, walaupun pada prosesnya bisa diwakili oleh advokat, cuma wajib datang satu kali. Minimal satu kali. Minimal satu kali itu saat mediasi. Itu nggak boleh diwakilkan. Nggak boleh. Jadi benar-benar mediasi itu memang harus suami sama Betul, istri betul. itu. Jadi majelis hakim benar-benar melihat keseriusannya gitu, benar-benar orangnya datang. Dan bisa nanti kemudian hasil mediasi kan kalau misalnya nanti diupayakan mediasi oleh hakim mediator, tidak ditemukan titik temu, nanti buat surat pernyataan tidak mediasi tidak terjadi, ya akhirnya sidang dilanjutkan. Cuma kalau bisa ya saat mediasi itu datang Hadirlah semua, kalau apalagi bisa kamu- rujuk di situ. Jadi Iya, bagusnya karena biasamanya kadang-kadang di mediasi itu setelah dikumpulkan, dipanggil sama-sama masalahnya apa, titik ketemu Iya, kan. betul. Terus alhamdulillah ada yang terjadi
jadinya perdamaian, tidak jadi perceraian. Betul. Tapi banyak juga yang setelah mediasi Gimana kalau Terus ya? kalau ini, Pak, kalau ada halangan, misalkan cowoknya ada di luar negeri atau lagi gimana, pokoknya dia alasan dia lah nggak mau datang atau istri Iya, iya. hati banget, Ah. gimana gitu? Bagaimanapun Gimana tuh caranya? kalau berhalangan tetap nggak bisa. ya, Dia kalaupun memang dia nggak bisa datang saat mediasi, dia harus datang ke pengadilan menghadap ke panitera. Nanti dia buat surat kuasa khusus ya ke lawyernya bahwa dia memang benar-benar nggak bisa datang. Dan Nanti memang- kuasa khusus dia dan datang ke menyetujui. panitera. Gitu ya. Gak apa-apa nanti kalau mediasi dia nggak datang, cuma bagaimanapun juga tetap harus datang sekali. minimal wajib. Iya. Terus proses cerai itu biasanya itu terjadi proses cerainya lamanya biasanya kalau saya mengajukan perceraian di pengadilan kurang lebih 6 bulan lah biasanya. 3 sampai 6 Maksimal lah, bulan. maksimal Maksimalnya, lah. Paling kecil maksimalnya 6 mungkin bulan. Putus itu udah ya, biasanya ya udah putus. Ya tergantung kalau ada penundaan atau tidak. Ya minimal 3 bulan, kecuali kalau kedua belah pihak buat surat kesepakatan untuk memang Mau bercerai. Langsung itu cerai. bisa lebih cepat. Bisa lagi. Jadi nanti untuk jawaban, replik, duplik, bukti surat tetap mungkin saksi nggak perlu langsung nanti kesimpulan sama putusan lebih cepat kalau kesepakatan. Kalau untuk perceraian biasanya kesulitannya itu masalah kalau ada harta gonogini. Iya. Nah, Iya. kalau ada Selalu harta melekat gitu. pasti itu pasti nyambung. Kalau ada harta gonogini itu biasanya memperlambat untuk proses perceraian itu. Betul. Tapi jangan lupa juga harus case demi case, cerai dulu baru ngurusin. Setelah putusan hakim udah diketok palu cerai, selanjutnya baru bisa pengurusan untuk harta gonogini. Karena nggak bisa digabung itu guys. Iya. Jadi memang umumnya memang dipisah. Iya, Harus terpisah, nggak bisa digabung. harus putus cerai dulu, baru gonogini, kemudian hak asuh. Cuma memang dari yang pernah kami tangani, memang pernah ada cerai sekaligus dia permintaannya juga hak asuh. Langsung nyambung. Pernah juga, cuma itu ya kita kembalikan ke kebijakan hakim gitu. Iya. Apalagi kalau anak yang sudah masih kecil biasanya langsung gitu Iya. di sidang cerai langsung dimohonkan gitu untuk hak asuhnya. Kembali tentang harta bersama tadi, ya itu kan sudah jelas pasti ya udah biasa lah kalau berebut-rebut kalau udah bisa ini harta aku, ini harta Iya, aku. ini Nah, mobil aku, Jadi- ini rumah aku, jadi- ini ya gimana padahal Pak? mestinya golongannya kan Iya. lain itu. Bisa. Teknisnya gimana teknisnya? Benar. Jadi teman-teman pengacara channel perlu diketahui juga bahwa apabila setelah perceraian itu terjadi dan setelah prosesnya itu berlangsung, itu meskipun tidak diajukan sekalipun tentang harta gonogini, selama di dalam undang-undang perkawinan, selama perkawinan itu terjadi, semua harta yang didapatkan dari selama perkawinan tersebut itu adalah disebut harta Tak bersama. bersama atau harta gonogini. Ya, itulah namanya harta gonogini. Beda lagi kalau seandainya si istri, contohnya tadi seperti yang disketsa adalah anak orang kaya. Nah, kalau seandainya dia anak orang kaya, dia biasanya mempunyai harta bawaan. Ya betul, jadi nggak bisa digugat ya Bu ya oleh suami, apalagi itu yang disebut sebagai harta bawaan tadi. Iya. Kalau harta bawaan itu kan varian dia sudah dia punya dari sebelum Iya. dia menikah kan. Atau harta yang dia setelah menikah, dia sudah menikah nih, dia udah menikah, tapi dia mendapatkan warisan dari orang Betul, tuanya. bisa juga. Bisa pihak wanita, bisa pihak laki-laki. Itu jatuhnya harta waris atau Ya. hadiah pemberian orang tua. Itu Ya. nggak bisa termasuk dari bagian dari harta gonogini. Ya. Hibah hadiah. Ya. Nggak hanya dari pemberian apa Orang tua, itu nggak bisa harus dari dari teman atau saudara atau relasi atau Itu rekanan. terpisah. Terpisah itu. bisa. Ya mungkin terakhir yang kita bahas enggak sudah pasti yang melekat di perceraian itu urusannya kalau nggak monogini itu hak asuh anak ya. Enggak, satu lagi. Apabila seandainya ini intermezzo aja ya, misalnya si suami atau si istri itu sama-sama kaya, sama-sama anak orang kaya yang mempunyai harta Hadir sama-sama lah. hadir, ya. Nah, kayak mungkin contoh Raffi Ahmad sama Nagita, kan sama-sama kaya nih. Nah,
Nah, biasanya kalau seandainya orang kaya dia ingin hartanya dipisahkan sebelum Iya. perkawinan itu bisa. Bisa. Jadi mereka melakukan perjanjian pranikah namanya di notaris. Jadi kalau sudah ada perjanjian pranikah, di situ didaftarkan hartanya apa aja, Iya. itu bisa. Jadi nanti kalau seandainya suatu saat ada Amit-amit lah ya, amit lah ya. apabila Pasti orang pada nggak mau ya. apabila terjadi perceraian itu Udah sudah lepas aman, tidak langsung, tidak nggak perlu ada lagi cekcok bodong ya lagi, nggak ada terpisah. apa Jadi lagi ya. sudah tahu nih hartanya yang ini yang mau dibagi yang mana Iya. kita bersama. Terus apa lagi? Tapi nggak nutup kemungkinan ya, misalnya Pak Rian nanti juga pas-pasan hidupnya boleh juga boleh. Iya. Boleh. Perjanjian pranikah ya. Walaupun pas-pasan kalau seandainya mau buat perjanjian pranikah boleh lah. Pas pengen keluar negeri ada, tapi Ya, benar. pas pengen punya mobil mewah ada. Ada. Kayak tadi kan yang sketsa tadi si Papi bawa kolong aja, dia pulang-pulang bawa kolong. Tapi Baju juga sih bawa baju Iya, dalam iya. baju dalam ya. terus apa lagi? Tapi biasanya juga setelah cekcok lah masalah apalah waris lah, gono gini lah, hak asuh anak itu juga jadi polemik Ya. itu Iya, biasanya setelah benar. itu masih jadi keributan itu. Kayak yang di sketsa tadi Brian sama ini sebenarnya kasihan kan. Iya, Kalau jadi Itu anak-anak kelihatan aja tua itu bahwa Iya. di bawah umur itu. Iya, si Brian sama Brad Pitt itu sebenarnya umurnya 4 tahun dan sama 1 tahun. Iya, masih kecil itu anak-anak itu. Jadi, nah ini sebenarnya sketsa ini menceritakan bahwa ternyata walaupun anak kecil sedang bermain, sedang dia ada di dunia mereka, tapi kalau ketika mereka melihat orang tuanya bercerai, mereka ternyata ada jadi beban mereka ya, Iya. sebenarnya kayak Iya. itu. Dan ini memang terjadi di dunia nyata tuh seperti itu. Ada banyak cerita model. Mereka tuh juga Yang bingung. jadi Mereka bingung harus ikut ke siapa tuh nanti. Iya. Jadi Yang jadi korban anak. sebenarnya anak, betul. Iya. Yang Kalau jadi bisa korban itu jangan adalah lah. anak, kasihan sebenarnya. Jadi Bingung mereka misalnya dua saudara kayak tadi mesti pisah. Karena Iya. tapi kalau untuk kasus tadi kalau di bawah umur dia kalau secara hukum dia ikut Wajib ke ibu dulu. pengasuhan Iya. mamanya. benar. Jadi Tapi kenapa ada tapinya kan? ada tapinya. Jadi Dia ada pengecualiannya. Pengecualian. pengecualian. Jadi begini ya, teman-teman pengacara channel, mungkin kami jelaskan sedikit bahwa hak asuh anak itu apabila terjadi perceraian dan hak asuh itu bukan biasanya, tapi seharusnya apabila anak itu berusia di bawah 12 tahun, Di bawah umur, ya. itu disebut di bawah umur sesuai pasal 105 di Kompilasi KHI ya, hukum Islam. kompilasi hukum Islam, wajib ikut ibunya tapi ada tanda petik Iya. apabila kecuali apabila ibunya Pemabok. kalau dia tidak ikut ibunya apabila ibunya pemabok, gila, penjudi, Pemadat. ya itu termasuk terus juga ibunya sudah meninggalkan rumah, itu termasuk. Iya. Terus ketiga apa lagi Pak Wali? Melakukan kekerasan ke anak. Nah, kalau dia melakukan kekerasan kan artinya dia tidak berhak untuk Tidak dianggap layak lah. Nah, tidak layak. Terakhir mungkin si mamanya juga kena hukuman penjara. Iya. Nggak mau ya hak asuhnya itu Ke beralih ke orang ayahnya. Nah, itu jadi kalau seandainya masih di bawah umur itu seandainya tidak ada masalah terhadap ibunya, harus hak asuh itu berada di ibunya. Tapi apabila sudah di atas 12 tahun, Di atas 12 tahun mereka bisa memilih, Nah, bisa betul, memilih betul. atau ikut bapaknya atau negara tidak membatasi Iya. hak anak dari hak itu ya. anak hak anak bisa memilih mau ikut ibu atau mau ikut ayah. Iya. Tapi gimana pun juga kalau kami nyaranin kalau masalah hak asuh itu Mending dijaga dibikin bersama lah. di luar putusan lah, buat kesepakatan di bawah tangan aja lah antara keluarga besar, mungkin dibagi waktunya Senin sampai Kamis atau Jumat sampai Sabtu. Iya. Tapi di luar dari partai itu ya kedua belah pihak masih tetap harus Iya. memberi kasih sayang, kebutuhan lahir batin yang dipenuhi gitu. Ya, jadi intinya kami berharap dari cerita yang kami buat itu teman-teman bisa tahu bahwa tidak ada yang baik
dari perceraian. Iya. Tidak ada yang baik karena Dibenci Allah, ya? Iya, pertama kalau di dalam agama Islam kan itu adalah wajah yang paling dibenci Allah karena itu ibadah kan. Tapi ketika ini salah satu pihak udah ketahuan selingkuh, Iya. tapi wajib di dalam aturan Islam itu namanya dayus, itu wajib cerai juga, nggak bisa dipertahankan, nggak boleh gitu. Cuma tetap bagaimanapun juga kalau itu jelas ya, udah jelas itu udah salah benar. Bagaimanapun juga secara umum kami harap sebagai pesan terakhir, perceraian itu adalah upaya yang Terakhir Jangan setelah sampai terjadi. sudah terjadi mediasi, Ada sudah- baiknya memang harus di kalau kumpul bisa. keluarga dulu. Jadi tidak, kalau bisa ya perceraian itu jangan. Iya, Allah itu Baik. paling membenci, salah satu yang paling parah itu ketika setan atau iblis itu paling suksesnya setahu Iya. saya. Iya, benar, itu benar. Ketika ada Menangnya itu. perceraian, Iya. nah, itu perceraian itu arsi ya, aras itu getar itu ketika ada orang yang menalak gitu, itu nggak boleh. Ya kalau bisa janganlah, jangan sampailah, itu kan nggak baik, kan dampak buat anak kan. Gitu. Ya sudah bebannya nggak, anaknya jadi korban, terus juga mau ulang lagi dari nol kan pasti. Dan Mau DP kata- gedung lagi. Iya. Terus kata-kata yang kasus-kasus yang kita tangani itu yang kayak yang kemarin kayak ke kantor itu kan dia bilang kan nyesel nggak setelah bercerai, nyesel. Nyesel, Dan pasti. karena benar-benar penyesalan itu pasti Iya. di akhir, karena kebanyakan di awal itu cuma ego masing-masing. Iya. Dia pengen ini pengen itu, tapi ternyata pas dipikir, oh ternyata bercerai itu seperti ini, oh ternyata. Nah jangan sampai teman-teman kalau mau bercerai itu langsung bercerai, langsung mau bercerai, oke langsung bercerai. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan saling emosi. Oke guys, kayaknya Nanti ketemu lagi, cukup ya. cukup ya. Jangan lupa teman-teman untuk dukung kami dengan cara Subscribe. like Komen. and share. Terima kasih. Kembali Assalamualaikum. lagi Pindara Channel. Oke. Sip. Nah, teman-teman pengacara channel, dari sketsa tadi juga kami ingin memberikan pesan moralnya bahwa seorang istri itu sebaiknya berdandanlah yang baik, berdandan yang cantik di depan suami. Ketika suami pulang dari kerja, jangan langsung ngoceh-ngoceh nggak jelas. Seharusnya kan menyambut suami, kasih kopi. Kan suami sudah capek-capek pulang kerja. Terus kenapa tadi wajahnya si istri tadi jelek dengan dandanan seperti itu? Artinya pesan moralnya, meskipun ibu-ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga, tetap di dalam rumah itu tetap cantik di depan suami, apalagi ketika suami ada di rumah pulang kerja sudah capek-capek. Jadi meskipun di rumah aja, meskipun nggak bekerja, tetap berdandan yang baik, tetap cantik, tetap berperilaku yang baik, sopan terhadap suami. Kalaupun memang ingin bertanya ke suami, ada tata bahasa yang baik, tidak langsung curiga. Begitu. Menurut kami, sketsa tadi hanya sekedar ilustrasi aja. Terima kasih. Kalau menurut kami, aku pulangin ngomong apa? Matikan dulu. Sir. Wah, ya Allah, punya anak rajin praktis memucak bapaknya orang. Pokoknya, aku nak cerai. Aku tak galak lagi hidup sama kamu. Aku lupa apa dia aku koi. Allah. Ya. Ruko di Jakabari, ruko di
Mana Sin. Ada sin. Cari sarung. Sarung putih deh. Kenal filmnya. Nah. Kamera. 1, 2, 3. Payo nak bisa mami. Cak pula lah. Rai kau cak itu. Cak kebelakangan pula. Lipstick kemana-mana. Aku ringan nengok rai kau. Muntah lewat. Nggak galak pokoknya. Aku udah galak. Aku udah cerai. Coba dapat tak? 1, 2. Maju. 1, 2. Jangan lupa. Jangan lupa. Comment and share. Jangan lupa subscribe dan like and comment dan share-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya Pengacara Channel.